المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliyya nazratun bi'aini rahmatihi tusayyirul kafira waliyya. Al-jannatu liman ata'ahu walau 'abdan habasyiyya wan naru liman asahu walau syarifan qurasyiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yaj'alu lana biha fil jannatin qasran 'aliyya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu law ra'aitahu la ra'aita wajhan qamariyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini bukratan wa 'ashiyya. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Sang Pencipta pengatur hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat rahmat hidayah sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kita, salah satunya salat subuh berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada paduka alam, payung panji Mekah Madinah, intan berlian dalam surga, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau foto-foto itu jangan lagi ceramah, nanti kayak ikan lohan saya. Bapak, Ibu hadirin sekalian, alangkah beratnya ketika kita kajian subuh. Karena saya juga berpengalaman ketika ditanya, Ustadz ceramah di mana? Tidak, saya pagi ini adalah mendengarkan ceramah. Tetapi mereka yang mendengarkan ceramah, saya jadi tahu karena sangat berat. Betul nggak Pak? Karena baru 5 menit ceramah nanti Bapak bisa melihat saya sudah 3 nanti. Sangat berat sekali. Tetapi perjuangan pagi ini pahalanya luar biasa. Yang masih bertahan di masjid saja itu pahalanya luar biasa. Karena mendengarkan kajian pagi itu adalah sangat berat godaannya. Ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, Allah sangat sayang kepada kita. Kita yang belum sayang kepada Allah, Allah sangat perhatian kepada kita. Kita yang belum perhatian kepada Allah. Ketika seorang hamba, sampai-sampai Allah itu mengatakan, ketika seorang hamba itu melakukan dosa dan maksiat, Allah hanya perintahkan malaikat untuk diam dan catat. Jadi tidak usah kepo. Kalau kita kan sering kepo, betul Bu? Kalau ada orang salah sedikit kita kepo, baju orang merah kita kepo, kemudian gelang orang banyak kita kepo, orang beli mobil kita kepo. Diam dan catat. Sebaliknya ketika seorang hamba itu bertaubat, dia menyesali perbuatan dosa yang dilakukan, Allah banggakan di hadapan seluruh penghuni langit. Unzuru ila ibadi. Wahai para malaikatku, saksikan oleh kalian itu hambaku bertaubat kepada aku. Begitu sayang Allah kepada kita. Kita yang belum sayang kepada Allah. Oleh karena itu, karena sayangnya Allah kepada kita, nanti kelak Allah panggil kita ini. Satu-satunya ayat yang memanggil kita dari 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan, hadiahnya umroh. Nanti ketua DKM yang umrohin. Ketua DKM nggak ada? Ada, ya. Surah Al-Fajr 27, 28, 29, 30.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, irji'i, pulanglah, irji'i, pulanglah. Kita ini disuruh pulang oleh Allah nanti, tinggal nunggu waktu. Termasuk yang di depan saya ini semua, ini pulang semua nanti. Kan sudah banyak yang pucat-pucat ini. Betul Ibu? Pulang nggak Bu? Pulang kemana? Pulang kampung? Ila rabbiki, pulang kepada Tuhanmu. Kita semua akan pulang, tinggal nunggu waktu kepulangan kita itu. Saum Ramadan sesungguhnya kita pandang dari segi tasawuf, kita pandang dari segi thariqah, jalan untuk menuju Allah. Ustaz, thariqah itu apa? Thariqah itu jalan. Kalau kita tidak tahu jalan untuk pulang nanti, kita tersesat nanti. Di sini kan berbagai macam. Ini sudah persiapan pulang kampung semua. Sudah tanggal 18 Zulhijjah, betul? 18 Ramadan. Sudah banyak persiapan untuk pulang kampung, betul tidak? Ada yang ke Jawa, ada yang ke Madura, ada yang ke Palembang, ada yang ke Padang. Kalau tidak tahu jalan kita ke Padang, tidak tahu jalan kita ke Palembang, nanti tersesat di jalan nanti. Betul tidak? Bisa jadi nanti masuk dia ke Merak, kemudian tersesat di Palembang, tersesat di Bengkulu. Karena nggak tahu jalan ke Padang, yang pulang ke Padang. Kalau dia tahu pulang ke Padang, dia tahu jalan pulang kampung, dia akan dengan enak dan senangnya. Sebaliknya, ketika kita tidak tahu jalan kita pulang menghadap Allah nanti, sebab kita semuanya pasti akan pulang, nanti akan tersesat. Kenapa tersesat? Ruhnya itu kotor. Saum Ramadan, pensucian ruh, tazkiyatur ruh, tazkiyatur nafs, pensucian jiwa dan pensucian ruh itu. Karena yang dipanggil itu nanti ruh kita semua. Karena kita itu bukan yang teronggok ini. Betul tidak? Bapak-bapak ini apakah yang duduk ini semua? Bukan. Inilah diciptakan dari tanah kembali kepada tanah. Tubuh kita ada zahir, ada batin. Yang zahir yang tampak ini diciptakan min tin, dari tanah kembali kepada tanah. Ada tubuh kita yang batin yang dikenal dengan ruh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika berusia 4 bulan 10 hari di alam rahim, ditiupkan ruh, maka hiduplah jasad ini. Maka sesungguhnya kita adalah ruh, bukan yang teronggok ini. Yang teronggok ini akan masuk ke dalam tanah. Oh, buktinya apa Ustaz? Ketika bergeluntungan di tengah rumah, lalu anaknya nangis. Papa, jangan tinggalkan aku Papa. Papa, jangan pergi Papa. Lalu tetangga bertanya, Dek, kenapa nangis Dek? Papa sudah tiada Bu. Loh, itu kan papamu ada. Yang bergeluntungan, yang tertidur itu. Sudah tiada Bu. Itu ada. Sudah tiada, Papa sudah pulang Bu. Itu kepalanya ada, tangan ada, kaki ada, lengkap semuanya. Sudah tiada Bu. Berarti yang sudah tiada adalah ruh dan jiwanya. Betul? Karena yang teronggok ini menjadi santapan cacing tanah, akan kembali masuk ke dalam tanah. Tinggal nunggu waktu kita. Buat apa? Yang kita beri makan setiap hari. Kalau di luar bulan puasa atau sebelum puasa, kita bela-belain yang kasar ini. Kita beri makan 3 kali sehari, betul? Tambah dengan dendeng, tambah dengan rendang, tambah dengan empek-empek, tambah dengan apa lagi? Tambah dengan soto. Itu memberi makan yang zahir. Bahkan dibelikan baju baru, sepatu baru, sendal baru. Itu untuk yang zahir, menjadi santapan cacing tanah. Bahkan bedaknya pun berbagai macam bedaknya. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mirabella, God, Pixie. Itu mama itu semuanya. Belum pakai krim siang, krim malam. Pakai Wardah, pakai bening.
pergi ke Glow, apalagi itu bela-bela untuk yang zahir. Maka nggak usah repot-repot untuk membela yang zahir ini, kan akan masuk tanah jadi santapan cacing tanah, betul? Nggak usah repot-repot belain yang zahir ini, kita beri makan setiap hari. Termasuk itu, ya kan? Facebook itu makanan zahir, betul? Instagram makanan zahir, apalagi WhatsApp makan yang zahir. Kita berjam-jam memberi makan yang zahir, sementara ruh kita tidak diberi makan. Kalau yang zahir ini kita kuatkan dengan makanan duniawinya, ruhnya akan melemah. Kalau ruhnya itu melemah, maka tidak ada semangat untuk tahajud, tidak ada semangat untuk sholat duha, tidak semangat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sebaliknya, ketika zahir ini kita lemahkan dengan saum Ramadan, maka ruhnya itu akan kuat. Kuat baca Al-Quran, semangat untuk dia tahajud, semangat taubat, semangat bersedekah, semangat salat subuh berjamaah, semangat hadir. Maka pada pagi hari ini pun kita semua memberikan makanan ruh, sehingga kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Kalau hari ini sudah 18 Ramadan, kalau one day one juz, sudah berapa juz yang kita baca? Kalau sehari 1 juz, berarti sudah, makanya one day one juz. Tapi saya yakin semua jamaah Masjid Al-Muhajirin, orang-orang yang one day one juz, bahkan sehari bisa 2 juz. Hari pertama juz pokat, hari kedua juz tomat, hari ketiga juz juz sirsak. Nah, itu ngaku aja kan gitu ya. Kita khatamkan, ada semangat ruhnya, khirahnya itu ada. Karena ruhnya diberi makan, semakin diberi makan makin kuat. Saum Ramadan itu adalah menguatkan ruh. Ruh kalau sudah kuat, jiwa kalau sudah kuat itu akan bersih. Tazkiyatun ruh, tazkiyatun nafs. Kalau jiwanya itu kuat, kalau ruhnya itu bersih, kalau jiwanya itu bersih, maka dia tahu jalan pulang nanti ketika dipanggil oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah jiwa. Ruh kalau sudah masuk ke dalam jasad itu bernama jiwa. Jadi kalau sudah masuk ke dalam jasad itu nama jiwa. Yang dipanggil nanti jiwa. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, irji'i, pulanglah. Pulang ke mana? Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Ila rabbiki, radiyatan maradiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati, masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam surgaku. Maka ketika orang yang ruhnya bersih, dia tahu jalan pulang. Ketika dipanggil oleh Allah, dia senyum, wajhun malihun, wajahnya bercahaya ketika detik-detik dikeluarkan roh itu dari jasad. Kenapa? Karena dia dalam ridho dan diridhoi. Maka ketika salat, sebelum kita usali, tegak berdiri betul, kita katakan, Ilahi, wahai yang punya ruhku. Kan ketika usali kan begitu. Sebelum kita usali, kita katakan, Ilahi, wahai yang punya ruhku, wahai Tuhanku. Karena yang punya ruh itu Allah. Ilahi, yang punya ruhku. Ilahi anta maksudi, engkau tujuanku. Waridhaka matlubi, ridomu yang aku incar-incar. Karena nanti pulang kita harus mendapatkan ridho Allah. Kalau tidak tahu ridho, kita mendapatkan ridho Allah, kita tuh tersesat nanti. Tapi alhamdulillah, kita harus mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Bukan yang teronggok ini. Kalau selama ini kita hanya paham diri kita yang KTP, nama, alamat, agama, tempat tanggal lahir, itu adalah yang zahir. Tapi kenallah diri kita. Kalau ulama menjelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Siapa diri kita sesungguhnya? Ruh. Orang kalau ruhnya itu suci, ruhnya itu dibersihkan dengan cara saum Ramadan, tazkiyatur ruh. Dia jaga segala yang membatalkan agar ruhnya itu suci. Mulai dari imsak tadi sampai nanti azan. Betul?
Azan maghrib, jangan azan zuhur. Ya kan? Mulai imsak sampai azan. Dia jaga. Kenapa? Aku tidak tertarik melihat makanan lezat. Kenapa? Itu akan mengotori jiwaku. Aku tidak tertarik dengan melihat syahwat pornografi. Aku tidak tertarik melihat aurat. Di saum, karena apa? Mengotori jiwaku. Kalau jiwaku kotor, aku akan tersesat. Makanya jangan melihat syahwat, melihat aurat. Jangan sampai melihat wanita memakai celana Hawaii. Tahu Hawaii? Wahai. Kalau Hawaii ke bawah, wahai naik ke atas sedikit. Kalau sampai lutut itu celana hai-hai. Kalau pahanya terlihat itu celana aduhai. Ada ustadz, ada. Bapak pergi saja ke Kelapa Gading. Itu banyak wanita yang memakai celana aduhai. Betul? Oh, di sini nggak ada yang pengalaman Kelapa Gading ini. Berarti tidak gaul bapak di sini ya. Ustaz, kau tahu? Saya pernah diajar. Tapi ketika sampai di sana, dilihat itu berdosa, nggak dilihat mubazir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu akan mengotori jiwaku. Orang yang sudah bertorikoh, aku tidak tertarik. Apalagi di bulan Ramadan. Itu akan mengotori jiwaku. Kalau jiwaku kotor, tersesat untuk jalan pulang nanti. Maka aku tidak mau melangkahkan kaki ke diskotik. Aku tidak mau berjudi. Aku tidak mau mabuk-mabukan. Kenapa? Akan mengotori jiwaku. Aku tidak mau membuka aib orang. Aku tidak mau menggunjing orang. Kenapa? Mengotori jiwaku. Kalau jiwaku itu kotor, aku akan tersesat. Aku tidak mau memakan harta haram. Kenapa? Mengotori jiwaku. Kalau jiwaku kotor, aku tersesat ketika dipanggil Allah nanti. Bahwa kita semua ini akan pulang menghadap Allah. Tinggal menunggu waktu. Betul? Mati atau pulang? Mati atau pulang? Ya, mati itu istilah Al-Quran. Tapi sesungguhnya roh itu tidak akan pernah mati. Yang jasad yang roh itu bagaimana juga tertabrak, kemudian kepala dipenggal, kemudian terlindas, dan rohnya itu pulang. Irji'i, pulanglah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup? Serius? Kalau kajian ruh itu begitu, 1 jam, 2 jam kita mengkaji itu baru sedikit tentang ruh, tentang jalan pulang. Maka doa yang kita minta adalah selalu diajarkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Itu doanya. Allahumma inni husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. 1, ya Allah, aku memohon kepadamu tahu jalan pulang menghadapmu, husnul khotimah. Itu diajarkan. Yang kedua, Allahumma razzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, hadirkan mahkamah kesadaranku sebelum aku pulang. Tobat sebelum wafat, sebelum pulang. Kita mohon doa itu. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam keadaan taat kepadamu dan agamamu. Kenapa? 3 doa yang diajarkan ini itu mencakup segala tujuan dari hidup kita. Husnul khatimah. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, membangun masjid, berkali-kali haji, umrah tak terhitung, berbuat baik, sedekah, zakat, kemudian qiyamul lail, baca Al-Quran berkhatam-khatam. Tujuan dari itu semua ibadahlah husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Maka tujuan wafat dalam keadaan husnul khatimah, tahu jalan pulang. Yang kedua, sebanyak apapun rezeki kita, punya mobil, punya rumah, punya tanah, surat tanah, apalagi surat nikah, itu ada lagi. Ya. Punya harta kekayaan sebanyak apapun yang kita miliki, tujuan adalah rezeki yang terbesar adalah bukan itu. Allahumma rizqna taubatan nasuha qoblal maut. Ternyata rezeki yang terbesar adalah wafat, bertobat sebelum kita wafat. Rezeki anugerah terbesar. Yang ketiga, sebanyak apapun ilmu yang kita tuntut. Ahli tafsir, banyak hafal Al-Quran, banyak hafal ayat-ayat Al-Quran. Mampu berdebat di kancah internasional,
Dia khazanah ilmu yang paling banyak, tetapi ilmu yang banyak itu tujuannya adalah untuk taat kepada Allah. Maka hatinya kita mohon, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ternyata ilmu kita miliki hanya untuk taat kepada Engkau dan agamamu, wahai Rabb. Maka 3 doa itu jangan pernah kita tinggalkan agar kita tahu jalan pulang nanti. Mari kita salawat. Sallatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala tawassalna bismillah wa bil hadi tawassalna bismillah wa bil wa kulli mujahidilillah bi'a Sallatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Senang ruh kita salawat itu. Berselawat, berzikir, makanan ruh, pesucian ruh, puasa, baca Al-Quran yang kedua. Kemarin nuzul Quran, Al-Quran diturunkan. Ayat yang menjelaskan 185 itu Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Maknanya Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Sebaliknya dari langit dunia kepada baginda Rasulullah itu diturunkan berangsur-angsur. Jadi Al-Quran turun ke bumi ini ke baginda Rasulullah SAW itu bukan saja di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain. Makna Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ada langit dunia, ada langit yang di atas langit Aras, ya kan? Di Lauhil Mahfuz. Maka ketika Nabi Adam itu terduduk termenung, kemudian berpikir hatinya, ya Allah, Allah tahu detik hati kita. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku yang menciptakan manusia, aku yang mendesain manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku tahu apa yang terbesit di hati hambaku. Maka hari ini pun yang terbesit di hatinya Allah tahu hari ini. Ya kan? Udah mau Ramadan, THR belum turun. Allah tahu. Baju baru belum dapat. Allah tahu yang terbesit di hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kenapa? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku daripada helaan nafasnya. Oh, dalam thariqah sangat dekat, ya kan? Jadi ketika terbangun maka adalah Sayyidah Siti Hawa di sampingnya. Ketika ada Sayyidah Siti Hawa di sampingnya, Nabi Adam ingin memegangnya. Jangan dulu, ma mahartuka, apa maharmu? Ketika Nabi Adam melihat ke langit Aras, ada langit Aras itu, ternyata di situ ada pintu surga. Di situ di mana Nabi Adam waktu itu? Itu di Sidratul Muntaha, ya kan? Kemudian dia lihat ke atas, di situ ada langit Aras. Di pintu surga bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka maharnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Maka langit Aras itu turunlah di Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia ini kepada baginda Rasulullah berangsur-angsur. Al-Quran turun berangsur-angsur bukan saja di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain.
Maka diperingati nuzulul Quran. Perbanyak jadikan Al-Quran dalam hidup kita sebagai pegangan, sebagai dustur, undang-undang dalam hidup kita. Sudah ya, sudah setengah 6. Belum Al-Quran. Kemudian cepat-cepat saja. Saya tidak bahas Al-Qurannya, panjang sekali. Yang ketiga adalah zikir, tazkiyatur ruh, tazkiyatun nafs, banyak berzikir. Subhanallah. Ketika baca subhanallah, maha hebat engkau hai ya Rabb. Maha dahsyat. Maha luar biasa. Jadi kalau tafsirannya subhanallah suci ya Allah, itu tafsir yang sudah biasa. Tetapi dalam hati kita mengatakan subhanallah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 3,5 jam. Dia mampu melewati dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus ke langit. Itu maha dahsyat. Maka subhana. Jadi kita baca subhanallah, 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 maha hebat. Hati kita mengatakan keagungan kebesaran. Yang kedua, walhamdulillah, berzikir dengan alhamdulillah. Terima kasih wahai ya Rabb. Alhamdulillah, terima kasih wahai Allah. Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah. Saum, baca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir jangan lupa bermakrifat. Bermakrifat itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang selalu bermakrifat kepada Allah, dia akan memancarkan nur dalam hidupnya. Maka ketika kita berangkat dari rumah tadi sampai ke masjid ini, doa yang kita baca adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuro, agar hatiku bercahaya. Kalau hati sudah bercahaya, diberikan nur hidayah oleh Allah. Hati nurani, hati yang diberikan nur hidayah oleh Allah, dia akan mampu di jalan yang benar. Tanyakan hati nurani kita. Maka minta setiap pagi itu Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fil basari nura. Nur apa? Nur Muhammad. Percikan Nur Muhammad, percikan pertama itu, dan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sudah ada Nur Muhammad di tubuh kita, maka kita berjalan di jalan yang terang. Tiupan pertama bernama Ahmad. Dari Ahmad muncul 124.000 nur, maka nur itu jadi Nur Muhammad. Percikan Nur Muhammad masuk ke dalam jasad kita. Fa iza sawaitu nafaqtu fihi mir ruhi. Ditiupkan ke dalam tubuh kita, hanya sebagian kecil sehingga bisa hidup karena percikan Nur Muhammad itu. Demikian sekilas tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Betul, lebih cepat, lebih bagus, tidak usah tawar menawar ya. Ustaz masih panjang lagi yang ngomong itu. Kalau ngomong itu paling enak, betul tidak? Yang nggak tahan itu yang mendengar, betul? Saya tahu yang mendengar itu nggak tahan, yang ngomong itu enak. Ya meskipun bangun jam 3 tadi, kalau sudah ngomong saya melek. Tapi kalau saya duduk di situ pun, saya sama dengan Bapak. Sama. Saya pengalaman juga. Setiap pagi seperti itu. Jadi saya memahami betul ya. Tidak apa-apa, meskipun tertidur-tidur, pahalanya luar biasa. Kita sudah mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Mohon ampun kalau Subhanallah di tempat ini, di masjid ini kita mohon. Disaksikan 40.000 malaikat, doa kita dijabah radhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Tundukkan hati kita di bulan Ramadan ini, kita mohon ampun kepada banyak dosa yang kita lakukan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia. Engkau sayang kepada kami, ya Allah. Engkau gerakkan hati kami untuk duduk setelah salat subuh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengampun. Ampunkan dosa kami semua, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ruh kami tergelincir, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk kepada ruh kami agar kami mampu untuk jalan pulang kepada Engkau nanti, ya Allah. Dosa banyak yang kami lakukan, ya Allah. Kami celupkan ruh kami ke dalam syahwat yang begitu dasar. Tebalnya tak terkira, dalamnya tak terduga, hitamnya tak terbayangkan. Ruh kami yang suci kotor menjadi syahwat dunia, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat tubuh kami, syahwat kemaluan ini, ya Allah. Kami mohon ampunkan, bersihkan, sucikan ruh kami, ya Allah. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa yang hadirnya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa tubuh ini, ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang menyakiti saudaranya. Mungkin di antara kami dengan lisannya ada yang menyakiti tetangganya. Mungkin di antara kami ada yang memakan harta haram. Mungkin di antara kami ada yang berjudi, ada yang berzina. Ampunkan seluruh dosa yang hadir, ya Allah. Begitu banyak dosa yang kami lakukan, wahai ya Rabb. Kami tahu kami adalah budak nafsu tawaran dunia, tempat segala kesalahan, gudang segala dosa. Kami lalai di lembah kesesatan, bingung di jurang kemaksiatan, ya Allah. Kami terperangkap dengan dasarnya kenikmatan dunia yang merangsang, ya Allah. Angkat, berikan hidayah kami agar ruh kami ini kembali bisa kepada Engkau, ya Rabb.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, ya Allah. Seandainya dosa itu kau perlihatkan wajah hitam di wajah kami, tentu tidak wajah kami lebih hitam daripada arang, ya Allah. Seandainya dosa itu kau letakkan di pundak kami, tidak ada satu orang pun bisa bangkit karena beratnya dosa yang kami lakukan, wahai Allah. Ampunkan dosa kami semua ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa orang tua kami, ya Allah. Di tempat ini ialah kami mohon kepada Engkau, wahai Rabb. Ibu kami, ya Allah, kami sangat mencintai ibu kami, kami sangat menyayangi ibu kami, ya Rabb. Meskipun kami tidak bisa menampakkan ekspresi wajah sayang kami, demi Engkau yang menggenggam ruh kami. Kami sangat mencintai ibu kami, wahai ya Allah. Rambutnya yang telah memutih, kulit yang telah keriput, mata yang kurang melihat, telinga yang kurang mendengar, itu semua tanda-tanda kematian, wahai ya Rabb. Kami belum sempat untuk berbakti kepada ibu kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Kami biarkan ibu kami di kampung halaman, ya Allah. Padahal ibu kami sekali mengandung kami wahnan ala wahnin, sulit dalam sulit, payah dalam payah. Bahkan ketika melahirkan kami bersimbahkan darah, meregang nyawa antara hidup dan mati. Ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Alangkah menyesalnya kami ketika tidak timbul mahkamah kesadaran kami, ketika ibu kami bergeluntungan di tengah rumah. Kami tidak bisa lagi mencium tangannya, kami tidak bisa lagi memijit kakinya, kami tidak bisa lagi menyuapkan makanannya, kami tidak bisa lagi mendengarkan nasihat yang diantarkan ke kuburan, ditutup dengan tanah. Hanya foto dan baju yang bergelantungan di tengah rumah, ya Allah. Alangkah menyesalnya ketika kami tidak bisa menciumnya ketika hidup, ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Sekali kami dikandung oleh ibu kami, itu lebih berharga dari sepanjang hidup kami, lebih berharga dari semua harta yang pernah kami berikan, lebih berharga dari semua kesabaran yang pernah kami tahan. Ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat ini kami memohon kepada Engkau, ya Allah. Saksikan para malaikat, ampunkan juga dosa ayah kami, ya Allah. Rambut yang telah memutih, kulit yang telah keriput, mata yang kurang melihat, telinga yang kurang mendengar, tulang pun yang sudah lemah. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Ayah kami yang berjuang membesarkan kami beradik kakak, pergi pagi pulang petang, banting tulang peras keringat untuk membesarkan kami, ya Allah. Jangankan yang halal, jangankan yang makruh, yang haram pun diambil untuk membesarkan kami, wahai Allah. Ampunkan dosa ayah, ya Allah. Ayah kami mungkin pernah menangis di tempat kerjanya, dimarahi oleh atasannya, dimarahi oleh rekan kerjanya, tapi dia pulang tidak pernah mengeluh sedikit pun, ya Allah. Kami mohon di tempat ini, ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa ayah yang telah terlemah, ya Allah. Mungkin ayah kami dulu pernah makan seharian demi kami, ya Allah. Mungkin ayah kami dulu pernah makan tidak seharian, ya Allah. Mungkin ayah kami pernah sakit, tapi dia tetap bekerja demi kami, ya Allah. Ayah kami paling banyak berkorban dalam hidup kami. Kami mohon, ya, di tempat ini setelah kami taklim, ya, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ajib doana, kabulkan doa kami semua, ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma fir li dzunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penyampaian tidak pada tempatnya, menyinggung hati dan perasaan, bukan untuk mengajari tetapi menyampaikan risalah Allah. Bisa jadi mendengar jauh lebih paham, lebih alim daripada yang berbicara. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا